Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti judulnya, kami akan membahas mengenai sejarah sistem moneter internasional dan sistem penetapan kurs. Ada beberapa submateri yang akan kami jelaskan pada video ini, di antaranya pengertian sistem moneter internasional, sejarah sistem moneter internasional, pengertian kurs, mekanisme penetapan kurs, perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia, faktor yang mempengaruhi kurs, cara melakukan transaksi internasional, dan kelemahan sistem moneter internasional. Untuk pemateri pertama, akan membahas mengenai pengertian dan sejarah sistem moneter internasional. Apa itu sistem moneter internasional? Dalam ekonomi internasional, dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat berhubungan dengan negara lain. Sistem ini dikenal juga dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan atau kesepakatan formal antar negara terkait nilai tukar dari masing-masing mata uang negara tersebut terhadap mata uang lain. Jadi sederhananya sistem moneter ini berhubungan dengan nilai mata uang dan perbandingannya. Sejarah sistem moneter internasional. Dalam sejarah sistem moneter internasional itu sendiri dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode standar emas, di mana pada awal sistem moneter internasional modern yang terjadi pada abad ke-19, beberapa negara menggunakan nilai tukar tetap dengan mengacu kepada standar emas. Standar emas adalah suatu sistem di mana pemerintah mematok mata uang domestik ke emas. Di bawah sistem standar emas ini, nilai nominal uang setara dengan emas yang akan diperoleh ketika menukarnya. Jadi pada periode standar emas itu sendiri, pemerintah sepakat untuk mengkonversi uang kertas menjadi emas dalam jumlah tetap. Periode yang kedua yaitu periode Perang Dunia, yakni periode Perang Dunia I dan periode Perang Dunia II. Penggunaan standar emas dalam perdagangan internasional berlangsung hingga periode Perang Dunia. Namun karena Perang Dunia membuat sistem moneter internasional terpengaruh dan mengalami kekacauan, maka periode standar emas diberhentikan. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki inisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang telah porak-poranda akibat ditinggalkannya sistem emas. Sehingga pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat diadakan sebuah konferensi, di mana konferensi tersebut membahas 2 agenda utama, yakni pertama, mendorong pengurangan tarif dan hambatan perdagangan internasional. Yang kedua, menciptakan kerangka ekonomi global demi meminimalisir konflik ekonomi dan mencegah terulangnya Perang Dunia. Periode yang ketiga yakni sistem Bretton Woods, di mana rezim Bretton Woods ini memiliki 3 poin utama yang meliputi pertama, metode nilai tukar tetap. Terus yang kedua, US dollar menggantikan standar emas dan menjadi mata uang dengan cadangan utama. Yang ketiga, pembentukan 3 badan internasional yang menaungi aktivitas perekonomian global secara menyeluruh, yakni ada IMF, Bank Dunia, serta GATT. Yang keempat, yakni periode setelah Bretton Woods. Setelah jatuhnya sistem Bretton Woods, IMF masih menjadi institusi nasional yang masih memegang banyak kendali terhadap sistem keuangan internasional hingga saat ini. Sistem nilai tukar atau penilaian mata uang kini juga menggunakan sistem yang lebih kompleks atau beragam. Nilai mata uang pun juga ditentukan dengan berbagai indikator yang meliputi pertama, laju inflasi relatif, yang kedua, tingkat pendapatan relatif, yang ketiga, suku bunga relatif, yang keempat, kontrol pemerintah, serta yang kelima, ekspektasi nilai di masa depan.
Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kurs, mekanisme penetapan kurs, dan perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia. Sebelum mengetahui bagaimana sistem penetapan kurs, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu kurs. Secara umum, kurs atau nilai tukar mata uang adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kurs. Di antaranya yang pertama, menurut Fabozzi dan Modigliani tahun 1995 mendefinisikan nilai tukar mata uang sebagai jumlah dari mata uang satu negara yang dapat ditukarkan per unit mata uang negara lain, atau dengan kata lain, harga dari satu mata uang terhadap mata uang lain. Yang kedua, ada pendapat dari Abimanyu pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relatif terhadap mata uang negara lain. Dan oleh karena itu, nilai tukar ini mencakup dua mata uang. Maka, titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga dari mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan antara dua negara tersebut, di mana nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Secara ekonomi, nilai tukar mata uang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu nilai tukar mata uang nominal dan nilai tukar mata uang real. Nilai tukar mata uang nominal adalah perbandingan harga relatif dari mata uang antara dua negara atau nilai yang digunakan saat menukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lain. Istilah nilai tukar mata uang nominal ini adalah istilah yang diberlakukan pada pasar valuta asing. Sedangkan nilai tukar mata uang real adalah perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat di dua negara. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang real menyatakan tingkat harga di mana kita bisa memperdagangkan barang di suatu negara dengan barang dari negara lain. Nilai tukar mata uang real ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan nilai harga domestik dan luar negeri. Adapun rumus untuk menghitung nilai tukar mata uang real adalah dengan mengalihkan nilai tukar mata uang nominal dengan harga barang, kemudian membaginya dengan harga barang dari luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem penetapan kurs. Konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem nilai tukar mata uang mulai mendapat perhatian besar dari para ahli ekonomi sejak akhir periode Bretton Woods pada tahun 1971. Serta setelah terjadinya serangkaian krisis nilai tukar mata uang di beberapa negara, baik di negara maju maupun negara berkembang, hingga tahun 1973. Hal ini kemudian melahirkan suatu konsep dalam ekonomi yang disebut dengan Impossible Trinity. Konsep Impossible Trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat secara simultan mencapai tiga sasaran kebijakan moneter, yaitu stabilitas nilai tukar, independensi kebijakan moneter, dan integrasi kepada pasar keuangan dunia. Oleh karena itu, suatu negara harus menentukan sistem dan kebijakan nilai tukar mata uangnya yang sesuai untuk dapat mencapai sasaran kebijakan moneter yang dipilih. Pada sistem moneter internasional, mekanisme penentuan kurs dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sistem nilai tukar mata uang tetap atau Fixed Exchange Rate System. Dalam sistem nilai tukar mata uang tetap, nilai tukar mata uang akan diatur oleh otoritas moneter untuk selalu konstan atau dapat berfluktuasi, namun hanya dalam suatu batas yang kecil. Dalam hal ini, otoritas moneter memelihara nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada nilai tertentu dengan cara membeli atau menjual mata uang asing untuk mata uang domestik pada harga yang tetap. Dengan sistem ini, dunia usaha akan diuntungkan karena resiko fluktuasi nilai tukar mata uang yang dikurangi, sehingga hal ini dapat meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi internasional. Yang kedua, sistem nilai tukar mata uang mengembang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi dari pemerintah.
Berbeda dengan sistem nilai tukar mata uang tetap, dengan sistem nilai tukar mata uang mengembang bebas, fluktuasi nilai mata uang dibiarkan sehingga nilainya sangat fleksibel. Otoritas moneter diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan moneter secara independen tanpa harus memelihara nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada nilai tertentu. Dengan sistem ini, negara akan terhindar dari inflasi terhadap negara lain, sehingga masalah-masalah ekonomi yang dialami suatu negara tidak akan mudah untuk menyebar ke negara lain. Yang ketiga, nilai tukar mata uang mengembang terkendali, atau Managed Float Exchange Rate System. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem nilai tukar mata uang tetap dan sistem nilai tukar mata uang mengembang bebas. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang dibiarkan berfluktuasi setiap waktu tanpa ada batasan nilai yang ditetapkan. Namun demikian, pemerintah sewaktu-waktu dapat melakukan intervensi untuk mencegah nilai tukar mata uang berubah terlalu jauh. Dan yang terakhir adalah sistem nilai tukar mata uang terikat. Dalam sistem ini, nilai tukar mata uang domestik diikatkan atau ditetapkan terhadap satu atau beberapa mata uang asing, biasanya dengan mata uang asing yang cenderung stabil seperti dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing selain dolar Amerika Serikat akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat. Oleh karena nilai tukar dolar Amerika Serikat yang cenderung stabil, maka nilai tukar mata uang domestik pun akan stabil terhadap mata uang asing lainnya. Selanjutnya adalah perkembangan sistem nilai tukar mata uang di Indonesia. Sejak tahun 1966 hingga sekarang, telah ditetapkan 4 sistem nilai tukar mata uang yang berbeda yang terbagi menjadi beberapa periode waktu. Yang pertama ada sistem nilai tukar mata uang berganda atau Multiple Exchange Rate System. Sistem nilai tukar mata uang ini diterapkan sejak Oktober 1966 sampai dengan Juli 1971. Penggunaan sistem ini dimaksudkan untuk menghadapi fluktuasi nilai rupiah serta untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing yang hilang karena adanya inflasi 2 digit selama periode tersebut. Yang kedua, sistem nilai tukar mata uang tetap atau Fixed Exchange Rate. Sistem ini berlaku sejak Agustus 1971 sampai dengan Oktober 1978. Dengan sistem ini, nilai rupiah ditetapkan dalam suatu nilai tetap terhadap dolar Amerika Serikat, yaitu 1 US dollar sama dengan 415 rupiah. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya neraca pembayaran dalam kurun waktu tersebut. Yang ketiga, sistem nilai tukar mata uang mengembang terkendali atau Managed Floating Exchange Rate. Sistem ini diterapkan sejak November 1978 sampai dengan Agustus 1997. Pada periode ini, nilai rupiah tidak hanya dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, namun juga beberapa mata uang asing lainnya. Pada masa ini, telah terjadi 3 kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, Maret 1983, dan September 1986. Dan yang terakhir, sistem nilai tukar mata uang mengembang bebas, Free Floating Exchange Rate. Sistem ini diberlakukan sejak tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, intervensi Bank Indonesia di pasar valuta asing semata-mata hanya untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang nilainya lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada awal penerapannya, sistem nilai tukar mata uang ini menimbulkan gejolak yang berlebihan, di mana nilai tukar rupiah berfluktuasi amat cepat. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, IMF kemudian masuk ke Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang bergejolak. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, cara melakukan transaksi internasional, dan kelemahan sistem moneter internasional. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga mendorong menguatnya nilai tukar. Yang kedua adalah faktor aliran modal keluar atau capital outflow.
Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Yang ketiga adalah kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi valuta asing yang dilakukan oleh spekulan, maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Lalu, bagaimanakah cara untuk melakukan transaksi internasional? Untuk melakukan transaksi internasional ada berbagai cara. Yang pertama adalah pembayaran dengan surat wesel dagang atau commercial bill of exchange atau commercial draft atau trade bill. Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain, yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Yang kedua adalah kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara. Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai atau pembayaran di muka adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang tunai atau cek, yang dilakukan bersama-sama dengan surat pesanan atau menunggu diterimanya kabar bahwa barang yang telah dipesan dikapalkan oleh eksportir. Yang keempat adalah pembayaran dengan letter of credit. Letter of credit atau commercial letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembelian sejumlah barang, di mana bank sendiri yang mengeksportir atau menyetujui dan membayar surat wesel yang ditarik oleh eksportir. Yang kelima adalah pembayaran dengan konsinyasi. Pembayaran secara konsinyasi dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian. Dan yang keenam adalah pembayaran kemudian atau rekening terbuka atau open account. Pembayaran kemudian atau rekening terbuka adalah cara membiayai transaksi perdagangan internasional di mana eksportir mengirimkan barang kepada importir tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran. Sistem ini sangat membantu pengimpor melakukan transaksi perdagangan, akan tetapi berisiko besar bagi pengekspor. Selanjutnya adalah kelemahan sistem moneter internasional. Apa sajakah kelemahan sistem moneter internasional itu? Yang pertama adalah cadangan devisa harus besar untuk menyerap kelebihan dan kekurangan di pasar valuta asing. Yang kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan global. Dan yang ketiga, penetapan kurs yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi pasar ekspor dan impor. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.